Jika merujuk ucapan Dol tersebut, maka Ferrari dan kawan-kawan akan tinggal di kamp Persija selama bulan September dan bakal absen di kualifikasi Piala Asia U20 2023. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they Media Amerika sebut timnas Indonesia bakal mengejutkan di Piala AFF 2022. Media asing asal Amerika Serikat ESPN memprediksi timnas Indonesia akan tampil mengejutkan pada ajang Piala AFF 2022. Setelah harus puas finish di posisi kedua pada edisi sebelumnya, timnas Indonesia kini datang membawa misi untuk merebut gelar juara Piala AFF 2022. Kendati demikian, langkah timnas Indonesia untuk mencapai hal impian tersebut tidak akan mudah. Di mana pada fase grup timnas Indonesia dipastikan akan berhadapan dengan juara bertahan Thailand, yakni tim yang mengalahkan skuad Garuda di final Piala AFF 2020. Selain itu, grup A yang dihuni oleh timnas Indonesia dan Thailand juga akan ditempati oleh beberapa tim kuat lain seperti Filipina, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Melihat hasil drawing tersebut, ESPN berpendapat bahwa Thailand yang berstatus sebagai juara bertahan masih jadi unggulan pertama pada Piala AFF 2022 ini. Kendati demikian, media Amerika Serikat tersebut juga menilai langkah Thailand bisa terhambat oleh penampilan mengejutkan timnas Indonesia yang datang sebagai kuda hitam. Tetapi Indonesia akan mengandalkan dukungan luar biasa yang bisa menjadi penentu setelah memulai turnamen sebagai kuda hitam. Tambah ESPN. Sementara itu, Piala AFF 2022 akan digelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja pada laga perdana. PSSI layangkan ultimatum. Persija terancam bunuh mimpi pemain muda. Persija Jakarta kini menerima ultimatum dari PSSI sebagai buntut dari tidak dilepaskannya pemain ke Timnas Indonesia U19. Persija Jakarta memang menahan 5 pemain muda agar tidak bergabung Timnas Indonesia U19 yang sudah berlatih sejak pekan lalu. Pelatih Thomas Doll menjadi dalang dari keputusan itu, lantaran menginginkan pemain muda Persija Jakarta berkembang di Liga 1. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pun belakangan ini mematok tenggat 4 September bagi dua klub yang menahan pemain timnas tersebut. Tanggal 4 harus sudah gabung, tegas Iriawan saat meninjau latihan Garuda Muda. Saya akan komunikasi dengan klub karena lebih cepat, lebih baik, terutama di Persija yang banyak pemainnya. Lanjutnya, sejatinya masih terdapat satu lagi pemain yang belum bergabung, yaitu Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya. Namun berbeda dengan Persija, Persebaya Surabaya berniat melepas Marcelino sesudah laga kontra Bali United pada tanggal 2 September. Adapun 5 pemain Persija yang tertahan di klub yaitu Cahyal Supriyadi, Muhammad Ferrari, Frankie Misa, Alprianto Niko, dan Ginanjar Ramadhani. Di antara 5 pemain itu cuma satu pemain yang belum kebagian menit tampil di Liga 1, yaitu Cahyal Supriyadi, yang selalu menjadi deputi Andritani Ardiasyah. Kebijakan Thomas Doll memang menguntungkan para pemain itu karena niscaya akan terdapat menit main bagi mereka. Jumlah menit main 4 pemain Persija terbaca seperti berikut. Ferrari 555 menit, Frankie 410 menit, Ginanjar 94 menit, Niko 26 plus 983 di musim lalu. Apabila 5 pemain Persija di atas tidak bergabung pada 4 September, maka PSSI mempersilahkan Sintayong mencoret mereka. Yang pasti penting sekali mereka gabung, tutur Iriawan. Nanti setelah tanggal 4, kalau tidak datang, terserah Sintayong. Kalau mau coret, terserah dia. Tandasnya. Adapun pelatih Thomas Doll merupakan figur kelas dunia yang sudah mengeluhkan sistem latihan jangka panjang di Timnas Indonesia. Thomas Doll bisa jadi tak takut untuk tidak melepas para pemainnya, mengingat event mendatang digelar di luar kalender FIFA. Mungkin ini tidak dalam waktu yang tepat untuk melepas mereka karena banyak pertandingan di September nanti. Tegas Doll pada 23 Agustus lalu.
Jika merujuk ucapan Dol tersebut, maka Ferrari dan kawan-kawan akan tinggal di kamp Persija selama bulan September dan bakal absen di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I can take this crowd. Ini pesan Sintayong untuk pemain timnas di luar negeri. Para pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri diminta untuk tidak cepat puas dengan pencapaian mereka saat ini. Hal itu disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong di lapangan sepak bola A Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 30 Agustus. Mereka harus bisa lebih baik, jangan cepat puas, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Menurutnya, penampilan bagus para pemain Indonesia di luar negeri menjadi sinyal positif dari bangkitnya sepak bola Indonesia. Setidaknya dalam beberapa pekan terakhir, ada 4 pemain timnas Indonesia yang bermain apik di klubnya masing-masing. Keempatnya yaitu Egy Maulana Fikri di Wiązla Moralse, Wita Sulaiman di AS Trencin Slovakia, Asnawi Mangkualam Bahar di Ansan Greeners Korea Selatan, dan Elkan Bagot di Gillingham FC Inggris. Egy yang mulai tampil reguler di timnya menciptakan 1 assist di Piala Slovakia melawan Rosenborg pada 20 Agustus lalu. Sedangkan Wita mencetak 2 gol dan 1 assist ketika AS Trencin menghancurkan Slovan Hlohovec dengan skor 14-0 di Piala Slovakia pada 24 Agustus kemarin. Kemudian Asnawi yang rutin bermain di Ansan Greeners sudah mencetak 2 gol dan 1 assist musim ini. Begitu juga Elkan Bagot yang belum tergantikan di Gillingham FC. Bahkan sempat menjadi man of the match pada laga Liga 2 Inggris melawan Walsall pada 20 Agustus lalu. Namun keempatnya belum dapat dipastikan membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang tidak berada di bawah naungan FIFA. Akan tetapi PSSI akan mengupayakan seluruh pemain Indonesia di luar negeri bisa berlaga di Piala AFF 2022. You ready for a demon? Creeping up from the heathen sky.